Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Buat para fans GB Mania dimanapun Anda berada, semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 11 September 2021, kita memantau kembali untuk kesiapan sirkuit Mandalika menyambut ajang balapan World Superbike yang akan diadakan di bulan November tahun 2021 ini. Kita akan bersama-sama untuk memantau dari hasil capaian pekerjaan atau progres pekerjaan yang sedang berlangsung sampai saat ini. Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC tengah fokus menyelesaikan fasilitas pendukung untuk sirkuit Mandalika ini. Fasilitas pendukung ini dibagian untuk menyambut event balapan International World Superbike di tahun 2021 ini ya pada bulan November. Fasilitas pendukung tersebut antara lain tunnel, terowongan, race control, pit building, medical center, dan helipad. Tunnel yang terdiri dari tunnel pertama ya dengan panjang 65 meter dan untuk tunnel kedua dengan panjang 117 meter saat ini sudah memasuki tahap untuk penyelesaian konstruksi pembangunan. Ya, untuk pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga terus menunjukkan progres positif seperti medical center dan helipad ya telah mencapai 100%. Dan sementara untuk bangunan race control yang ada di depan kita ini sudah mencapai untuk progres pekerjaannya kurang lebih dari 92,25% ya. Dan pit building sudah 100%. Menyelesaikan fondasi kedua bangunan ini ditargetkan rampung nanti pada bulan Oktober ini. Kami sangat bersemangat menyambut pegelaran WSBK di Mandalika pada November mendatang. Untuk itu kami terus fokus untuk menyelesaikan pembangunan fasilitas pendukung JKK untuk kelancaran persiapan event berikut mobilitas masyarakat maupun semua pihak terkait, ujar Bram dalam keterangan kemarin. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi dari pemasangan pagar pembatas atau beton gebrok pit wall di bagian sisi sebelah kiri trek lurus ini. Bisa kita lihat bersama-sama untuk hasil capaian pemasangan sampai saat ini sudah mencapai depan race control. Begitu juga untuk pemasangan di bagian pagarnya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah dipasang juga di depan gantry. Nah, jadi semakin menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Jadi akan segera terselesaikan juga untuk pemasangan di bagian pit wall yang berada di sisi kiri trek lintasan ini. Seperti yang kita pantau sejauh ini ya, dari depan gantry lampu start sudah dipasang untuk pagar pembatas menuju ke depan sana ya, ke tunnel pertama yang ada di depan itu. Begitu juga di bagian sisi lain untuk pengerjaan di kesempatan siang hari ini kita akan melihat juga untuk aktivitas pengaspalan yang sedang dilakukan di tikungan ke-13 menuju ke-14 atau menuju ke-15 ya, untuk sambungan dari lapisan ketiga kita akan sama-sama perhatikan. Tapi sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan dulu di sini untuk pemasangan di bagian pagar pembatas maupun back race railing ya, atau tempat sandaran di sini di belakang ini sudah diletakkan atau sudah ditaruh. Kan nanti para kru pembalap akan bersandar di sini untuk menunggu para pembalap mereka yang lagi berlaga di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, kita lanjut untuk melihat situasi yang ada di tunnel pertama dengan panjang 65 meter ya. Jadi untuk sirkuit Mandalika mempunyai dua tunnel. Tunnel pertama dan tunnel kedua, di mana kedua tunnel sebagai akses pendukung yang menghubungkan jalan provinsi di sisi utara dengan lot-lot di dalam JKK di area kawasan bagian selatan JKK tersebut ya. Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro mengatakan hingga saat ini pembangunan tunnel telah mencapai 100% untuk struktur dan plumbing serta 90% untuk finishing. Menurutnya, tunnel telah dilengkapi dengan fasilitas penerangan ya yang menyala selama 24 jam dan sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sana. Kami memastikan ya tunnel JKK akan memiliki kelengkapan pendukung yang lengkap sehingga aman dan nyaman untuk dilewati dan masyarakat maupun wisatawan, ujar Bram di keterangan Jumat kemarin ya. Untuk mengantisipasi limpahan air ya di musim hujan dan genangan air, masing-masing tunnel telah dilengkapi dengan sistem drainase. Selain itu juga didukung oleh pompa air otomatis ya, submersible namanya, yang
yang kapasitasnya 0,117 meter kubik per detik ya, atau 7,07 meter kubik per menitnya untuk tunnel pertama ya. Untuk tunnel kedua tentunya dengan 0,73 meter kubik per detik atau 4,38 meter kubik per menit untuk tunnel kedua seperti yang kita ketahui. Sehingga kami optimis tunnel ini akan dapat dilewati walaupun dalam kondisi hujan. Saat ini kami tengah mempercepat penyelesaian pembangunan tunnel tersebut dan kami targetkan rampung 100% dan pada bulan September ini akan terselesaikan tutur Bram ya. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di tribun VVIP yang berada di Bukit Tinggal Pertama. Seperti yang kita perhatikan untuk pengerjaannya masih terus berlanjut sampai saat ini. Seperti yang kita perhatikan untuk pemasangan di bagian kerangka ya, di sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan bisa kita lihat bersama-sama. Pemasangannya sudah mencapai kemajuan yang cukup signifikan kalau kita perhatikan. Karena ini memang permanen dibangun di sini ya, tidak seperti di bangunan pedok modular maupun di bagian medical center yang menggunakan bangunan modular ya dari PT Wika. Tapi di sini langsung dipermanenkan untuk Bukit Tribun VVIP yang berada di Bukit Tinggal Pertama ini. Sampai saat ini bisa kita katakan segera tentu akan diselesaikan. Tapi perlu diketahui juga buat teman-teman semuanya bahwa untuk tribun VVIP tersebut tidak masuk di fasilitas untuk homologasi ya. Itu di luar dari homologasi, jadi tidak masalah walaupun nanti akan jadi setelah homologasi tiba, tidak masalah seperti itu. Dan kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju tikungan kedua. Di sini bisa terlihat untuk aktivitas penyiraman di area grass atau rumput area ini masih terus berlangsung di kesempatan siang hari ini. Jadi rumput ini dipupuk juga ya supaya lebih bagus nantinya untuk pertumbuhannya. Dan pengerjaan lanjutan di bagian area curb saat ini masih terus dirapikan, akan dilanjutkan untuk pengecatan. Kita masih menunggu ini. Insya Allah mungkin telah tersambung semuanya untuk pengecoran di bagian area curb tersebut, maka akan dilanjutkan untuk pengecatannya. Oke, kita lanjut lagi ke penelusuran kita di kesempatan siang hari ini, dan kita berada di tikungan kedua menuju 3 dan 4. Di sini juga masih difokuskan yaitu pemotongan sedikit atau perapian di bagian area track limit maupun area curb yang berada di sisi kiri maupun kanan trek lintasan di bagian sebelah kiri long lap penalty ya. Nah, ini adalah tikungan ketiga menuju keempat. Di sini masih terus berlangsung untuk perapian di bagian area curbnya. Bisa kita lihat di sana beberapa pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka. Seperti yang kita ketahui di depan sana sudah dilakukan pengecoran ya di tikungan ke-5 menuju tikungan ke-7 dan ke-8 untuk area curb. Nantinya akan dilanjutkan di sini, tapi mana yang lebih duluan maka dilanjutkan supaya tidak menunggu ya terlalu lama. Jadi seperti yang kita ketahui kenapa dilakukan di depan kemarin di tikungan ke-5 menuju tikungan ke-8 karena memang sudah siap. Maka dari itu dilanjutkan di situ dulu, nanti akan dilanjutkan di sini sambil menunggu untuk perapian yang dilakukan untuk pemotongan sedikit di bagian trek lintasan maupun di bagian run off-nya. Ya, di tikungan ke-5 menuju ke-6 seperti yang kita bilang tadi untuk area curb sudah tersambung di sini, tinggal dirapikan saja dan akan dilanjutkan ya. Menunggu dulu supaya benar-benar kering nanti sebelum dilakukan pengecatan. Begitu juga pengerjaan di zona dalam untuk di bagian sisi kiri dan kanan di jalur tersebut dipasang bata ringan ya untuk membatasi dari sisi kanan dan kiri menuju ke bagian lintasan yang ada di dalam tersebut. Ya, di sini juga di bagian sebelah kanan bisa kita lihat penghamparan sudah mulai dilakukan. Artinya akan dilanjutkan, apakah nanti rumput akan langsung ke sana atau mungkin akan dilanjutkan untuk pengaspalan seperti yang kita ketahui. Kita akan sama bertanya nanti di bawah supaya lebih jelas tentunya. Kita akan live-kan seperti biasa ya di video kita tadi. Kita sudah live-kan buat kalian semua. Dan kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Di sini juga pengerjaan lanjutan di depan masih terlihat untuk pengerjaan area curb sudah sampai di tikungan ke-8 ini. Nah, benar sekali.
Sini masih terus dirapikan oleh para pekerja, akan dilanjutkan untuk pengecoran menuju tikungan ke-9. Ya, seperti inilah kondisi yang ada di lintasan Sirkuit Mandalika pada siang hari ini, yaitu pertanggal 11 September 2021. Kita ambil video ini tadi ya, sebelum kita live jam 12.00 seperti itu ya. Jadi seperti inilah kondisi saat ini di tikungan ke-8 menuju 9. Sebelah kanan ini akan dilanjutkan untuk pengaspalan lapisan ketiga. Di sini masih belum ya. Sudah dilakukan lapisan kedua saja. Begitu juga di tikungan ke-9 ini ya, di area verge maupun di sisi kiri area run off ya, menuju tikungan ke-10 sudah dilakukan untuk lapisan kedua di sini. Untuk batas sambungan di sini lapisan ketiga sudah di bagian sisi kiri dari tikungan ke-9 menuju tikungan ke-12. Begitu juga untuk pengerjaan di curbnya masih terus dirapikan di situ untuk lanjutan pengecoran atau track limit yang berada di sisi kiri ini menuju tikungan ke-10. Ya, bisa kita perhatikan di sini di tikungan ke-10 untuk pengerjaan di bagian baliho besar atau billboard 3G ya, 360 nanti akan ditaruh di sini. Untuk pengebroan bagian tiangnya masih terus dilanjutkan seperti yang kita lihat di sini. Nah, untuk kedalaman yang sudah ditentukan kurang lebih dari 10 meter tentunya biar lebih kuat nanti untuk tiang di bagian billboard yang 360 atau 3G nanti akan dipasang di depan tersebut. Selain itu juga bisa kita lihat untuk keindahan pemandangan yang ada di tikungan ke-10 yang langsung berada di tepi pantai ya, Pantai Serenting dan Pantai Segar di depan sana yang luar biasa sekali untuk keindahannya. Sambil kita melihat keindahan yang ada di sana untuk menonton nanti di Bukit Tribun ini ya, tribun terbuka, luar biasa menambah dari eksistensi kita ya, lebih menakjubkan tentunya, amazing sekali view-nya, luar biasa. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat kondisi dan situasi di kesempatan siang hari ini. Kita berada di tikungan ke-11 menuju ke-12. Seperti yang kita ketahui, untuk siang hari ini pengaspalan sudah dilanjutkan kembali untuk lapisan ketiga yang berada di sambungan tikungan ke-13 menuju ke-15 ya, atau 14 tepatnya di depan sana. Ya, di sini untuk alat tandem maupun alat finisher sudah standby semuanya dan hasilnya sudah didapatkan, itu lumayan panjang ya. Nah, untuk awal dari pengaspalan tadi di sini dimulai, kita bisa perhatikan bersama-sama. Ya, disinilah batas dari pengaspalan lapisan ketiga ini di bagian sebelah kanan. Tinggal di bagian sebelah kiri saja akan dilakukan untuk pengaspalan, kita masih menunggu ya di bagian tikungan ke-13 menuju ke-15 ini. Nah, di sini untuk alat finisher digunakan dua alat finisher tentunya, tadi satu dan disambut lagi di sini untuk melakukan penghamparan lapisan SMA ini atau Stone Matic Aspal. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung ya, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa untuk lapisan yang ada di Sirkuit Mandalika digunakan 3 lapis semuanya. Lapisan pertama yaitu lapisan subbase, yang kedua AC binder course, yang ketiga lapisan SMA atau Stone Matic Aspal ya. Ketiga lapisan tersebut digunakan di lintasan Sirkuit Mandalika yang akan menjadi salah satu kebanggaan kita ya untuk sirkuit ini. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk pengaspalan lapisan ketiga ini akan segera terselesaikan. Saat ini sudah sampai di tikungan ke-13 menuju ke-14, tinggal di bagian sisi kiri saja. Di tikungan ke-15 menuju ke-17 sudah ya. Tinggal untuk lanjutan maka akan terselesaikan untuk pengerjaan di lintasan Sirkuit Mandalika ini. Ya, kalau kita perhatikan jadi pengaspalan cukup panjang pada hari ini sampai menuju tikungan ke-15 di depan sana ya, langsung terhubung ke area verge, nantinya akan dilanjutkan untuk pengaspalan juga. Ya, kita berputar sedikit untuk melihat dari pengerjaan atau pengaspalan yang sedang berlangsung di depan sana, masih terus akan dilakukan sampai di depan ini. Dan mungkin sampai di sini saja dulu untuk perjumpaan kita.
Kita akan upload nanti untuk hasil dari pengaspalan yang sudah dilakukan di sini, baik pengerjaan di semua sisi lintasan juga. Dan apabila generasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu juga channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Ya, akhir kata saya Joni Ahmad mengucapkan sehat selalu buat kalian, selalu jaga kesehatan ya, supaya kita tidak terkena virus yang masih melanda dunia ini. Untuk itu, salam anak Lombok ya, matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.